sendiri. Jadi jangan berpikir mentang-mentang kalian jurusan administrasi negara, jurusan akuntansi, jurusan apa lagi perbankan syariah, jurusan komputer dan lain sebagainya, apa itu pun jurusan, kalian berpikir penelitian saya tentang jurusan saya komputer ini apa? Kalau kayak gitu sulit menemukannya. Tapi cobalah fokus ke mata kuliahnya dulu. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setelah menonton video ini kalian mendapatkan judul seperti mendapatkan sebuah barang di jalan, mendapatkan sebuah harta karun. Ini sebenarnya saya buatkan karena ada beberapa komentar, baik itu juga di Instagram. Kebanyakan yang menanya administrasi negara, akuntansi dan lain sebagainya. Kalau polanya seperti itu, 1-2 orang itu nggak masalah. Tapi kalau banyak orang yang bertanya seperti itu, saya pun nggak punya stok pengetahuan sebenarnya. Apalagi kalau bidangnya bukan bidang saya. Karena itu, saya coba menyederhanakan cara termudah bagaimana menemukan judul melalui 3 langkah praktis saja. Kita langsung saja masuk ke slide agar lebih mudah. Yang pertama, kalau mau menemukan sebuah judul itu, pastikan kalian sudah fokus di salah satu mata kuliah saja. Jadi jangan seperti pertanyaan yang tempo hari, Pak, judul dong tentang administrasi negara. Administrasi negara itu kan terlalu luas bahasannya. Karena itu, coba fokus di satu mata kuliah saja. Di dalam administrasi negara itu kan banyak loh mata kuliahnya. Coba pilih salah satu mata kuliah saja yang benar-benar disukai. Yang memang ketika kalian belajar tentang mata kuliah tersebut, kalian merasa paham. Nah, nggak apa-apa, difokuskan saja di mata kuliah tersebut. Contohnya seperti ini. Saya ada sebuah buku. Buku ini judulnya Dasar-Dasar Manajemen. Ini salah satu mata kuliah yang dipelajari di di kampus saya, Dasar-Dasar Manajemen. Nah, misalnya saya suka dengan mata kuliah ini. Nah, coba kemudian persiapkan 2-3 subjudul yang dianggap menarik. Nah, bukalah daftar isinya. Nah, ini daftar isinya. Nanti saya tampilkan. Nah, misalnya dari daftar isi ini yang disukai adalah pengambilan keputusan, kemudian struktur organisasi, kemudian tentang penyusunan staf organisasi. Misalnya yang 3 subjudul itu saja yang ingin difokuskan. Artinya langkah pertama sudah cukup. Temukan satu mata kuliah saja yang diminati, kemudian temukan dari satu mata kuliah tersebut bukunya, kemudian ambil 3 subjudul tersebut. Kemudian ambil 3 subjudul yang memang kalian anggap paling memungkinkan untuk menemukan sebuah judul. Langkah keduanya adalah temukan masalah yang ada di sekitar kalian. Coba direnungi dulu, ya masuk ke dalam toilet, kemudian sambil buang air, itu jorok sih. Tapi kadang-kadang sambil buang air itu yang ketemu inspirasi-inspirasi ya. Atau sebelum tidur direnungi kira-kira ada nggak masalahnya. Misalnya kita fokus saja tadi di pengambilan keputusan. Coba direnungi kira-kira masalah terkait pengambilan keputusan apa saja ya. Oh, kalian misalnya menemukan salah satu masalah di desa saya itu pengambilan keputusannya kok dilakukan secara musyawarah ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalian langsung saja turun ke lokasi penelitian untuk menemukan lebih jauh sebenarnya benar nggak pengambilan keputusan di sana menggunakan musyawarah. Ternyata ketika memang benar atau tidak, sebenarnya kan sudah menemukan sebuah masalah di sana. Sampai di sana saja sudah cukup. Artinya kalian memastikan bahwa di sana pengambilan keputusannya menggunakan sistem musyawarah. Atau di desa tersebut pengambilan keputusannya menggunakan sistem otoriter, yaitu diambil oleh kadesnya saja. Sampai di situ saja sudah cukup. Itu karena untuk langkah kedua. Atau kalau kalian tidak menemukan proses perenungan atau tidak bisa turun lapangan, cara keduanya ada. Coba kalian ketik
subjudul tadi, subbab tadi tentang pengambilan keputusan di Google, ya. Atau kita praktek saja langsung. Ketik saja langsung di sini pengambilan keputusan. Nah, setelah muncul laman pengambilan keputusan, langsung klik berita di sini. Kita cari di berita online. Ini tahap kedua ya. Seandainya tadi setelah perenungan kemudian nggak ketemu untuk lapangan di sekitar kalian, coba melalui berita. Nah, ini ada Zaman Now data jadi basis pengambilan keputusan. Nah, dari sini kalian bisa merenungi, oh ternyata Zaman Now itu anak muda di Zaman Now itu kalau mengambil keputusan dia harus berbasis data, bukan berbasis reka-rekaan ya seperti orang-orang di masa lalu, tapi harus ada datanya. Nah, coba nanti dihubungkan itu dengan pengambilan keputusan, kemudian dengan fenomena yang ada. Misalnya jadi judulnya itu pengambilan keputusan oleh generasi milenial dalam mencari pekerjaan misalnya. Nah, itu kan sudah jadi sebuah tema. Kalau memang tidak ada yang di lapangan kalian ya. Jadi kalian mencoba merenungi kira-kira bagaimana sih pengambilan keputusan oleh remaja Zaman Now. Nah, tahap ketiga, nah kalau sudah ketemu kata kuncinya tadi, pengambilan keputusan milenial dalam mencari pekerjaan, bahasan dan masalah yang sudah ada, ini masalah yang keputusan terkait dengan milenial ini, bandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, cara membandingkannya gimana? Dicek di Google. Tujuannya apa membandingkan ini? Untuk memastikan bahwa penelitian yang akan kalian kaji ini belum pernah dikaji oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memungkinkan bagi kalian untuk meniru judul orang, sehingga kalian nanti, oh ternyata kalau seandainya masalahnya seperti ini, judulnya ternyata seperti ini. Nah, kalian tiru saja judul seperti itu. Coba kita ketik ya, pengambilan keputusan milenial dalam mencari pekerjaan. Nah, coba kita lihat di sini. Oh, ini ada nih, proses pengambilan keputusan pindah kerja pada karyawan generasi milenial. Nah, ada nih yang menghubungkan antara pengambilan keputusan dengan pekerjaan dalam konteks milenial, tapi dia fokus pada pindah kerja. Sedangkan kalian kan inginnya mencari pekerjaan, tapi setidaknya tema ini sudah bisa dijadikan contoh. Ini kalau dibuka, ini bisa menjadi contoh nantinya. Oh, ternyata kalau saya mau meneliti judul seperti ini, kira-kira ini contoh yang akan saya ikuti. Coba jangan buru-buru memastikan, oh nggak ada yang meneliti. Pastikan dulu sampai ke bawah. Dicari dulu, misalnya analisis faktor pengambilan keputusan pemilihan, oh ini pemilihan kepala daerah ya. Kalau ini pengambilan keputusan, ini memilih program studi. Nah, setidaknya kalau dari halaman pertama ini kita tidak menemukan hubungan antara pengambilan keputusan milenial dengan pencarian pekerjaan. Variabel antecedent intention to stay pekerjaan milenial dengan kerja remote di Jakarta. Oh, ini enggak ini. Pengaruh stres kerja milenial. Nah, otomatis setidaknya sampai di halaman 2 ini belum ada yang mengkaji. Nah, ya udah, langsung saja dikaji ini. Kalau di judul yang pertama tadi yang sebagai contohnya ini ya, proses pengambilan keputusan pindah kerja pada karyawan generasi milenial. Nah, kalian juga bisa membuat judul proses pengambilan keputusan dalam mencari pekerjaan pada generasi milenial di mana gitu. Ketemu judulnya. Cukup menggunakan 3 cara itu saja. Semoga setelah ini kalian menemukan judul kalian sendiri. Jadi jangan berpikir mentang-mentang kalian jurusan administrasi negara, jurusan akuntansi, jurusan perbankan syariah, jurusan komputer dan lain sebagainya, apa itu pun jurusan, kalian berpikir penelitian saya tentang jurusan saya komputer ini apa? Kalau kayak gitu sulit menemukannya. Tapi cobalah fokus ke mata kuliahnya dulu. Setelah itu cari buku mata kuliahnya, cari 3 subbab yang memungkinkan untuk ditemukan judul. Kemudian
ada 2 tahap setelah itu, melalui perenungan, kemudian turun ke lapangan. Kalau memang tidak ketemu, cari berita online, kemudian renungi kira-kira kalau seperti ini bisa nggak dikaji di daerah saya. Yang ketiga, baru pastikan bahasan yang kalian temukan tersebut belum dibahas sebelumnya. Caranya gimana? Buka Google Scholar. Demikian, semoga berkah. Kalau ada yang bertanya, kemudian konsultasi lagi tentang judul, selama ide saya ada, saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.